Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله حق جهاده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الجبريل ثم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقة wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa qala al-ulama as-salaf an-nas kulluhum mauta illa al-ulama wal ulama kulluhum halakiyun illa al-amilun wal amilun kulluhum gharqiyun illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khatrin azim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Sabtu tanggal 15 Zulhijjah 1445 Hijriah, pertengahan bulan, di mana bulan ini adalah masuk daripada bulan terakhir di kalender Hijriah, yang mana alhamdulillah kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, kebutuhan kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Diawali dengan kebaikan yang lain yang kita kerjakan. Alhamdulillah, tadi saya kesini sudah ada beberapa orang yang kemudian melaksanakan tahajudnya. Alhamdulillah, kemudian kita bisa melaksanakan tahiyatnya. Kita bisa melaksanakan nawafil yang lainnya, rawatibnya, dan yang lain sebagainya, yang pada hari ini kita endingkan dengan kajian keilmuan talabul ilmi, yang ini semua adalah salah satu daripada kecintaan Nabi kita Muhammad SAW, di mana kewajiban harus disertai dengan hal-hal yang sunnah. Ini yang akan kemudian mengantarkan kita pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, menambahkan diri dengan sunnahnya, maka ini adalah bukti daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu daripada hadisnya yang kemudian diawali dengan Rasulullah SAW ya memberikan izin untuk genderang perang bagi mereka yang kemudian membenci anak keturunan Nabi SAW. Yang kemudian dia penghujungnya adalah amal-amal yang kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
adalah amal-amal yang dimana Allah fardukan, Allah wajibkan kepada kita, dan ditambah dengan amal-amal yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita. Ini yang kemudian dua amal yang akan menghantarkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, Allah datang kepada kita dengan cintanya, maka aku akan senantiasa menggandengnya dan aku akan senantiasa menemaninya. Maka di penghujung daripada hadis ini disampaikan bahwa gerakan tangannya adalah gerakan tanganku, gerakan kakinya adalah gerakan kakiku, ya, gerakan langkahnya adalah gerakan langkahku. Artinya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka man jahada fihinna, barang siapa yang kemudian sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sungguh-sungguh untuk menemani dan meluruskan kita. Maka mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima, Allah kemudian catat sebagai amal kebaikan kita. Begitu juga sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kemudian memberatkan mizan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, siapapun pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita punya buku 7 pokok pikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan, itu diawali dengan satu buah kalimat tentang keikhlasan. Jadi dari beberapa macam pokok pikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan, itu yang hanya saya kutip hanya 2 yang pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan 2 saja, terkait tentang keikhlasan dan terkait tentang nasihat beliau kepada dirinya sendiri. Diawali dengan renungan beliau terhadap hadis Rasulullah SAW bahwa Jibril pernah menasihati Muhammad SAW. Apa yang kemudian mengawali buku 7 daripada pokok pikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan ini, jemaah? Saya sampaikan tadi di awal, beliau menyampaikan an-nas kulluhum mautah. Sesungguhnya manusia itu seperti sesuatu yang mati tidak ada artinya. Artinya manusia semuanya hakikatnya tidak ada artinya, mati semua. Artinya kalaupun dia hidup nggak punya arti, nggak punya manfaat, maka dianggap seperti mayat. Karena nggak punya arti, nggak punya makna apa-apa di lingkungan. Maka itu kata para ulama salaf itu mengatakan, ini bukan hadis, ya, ini perkataan ulama jamaah, bahwa ini dianggap apa? Mereka dianggap sebagai mautah. Mati, nggak punya apa? Nggak punya manfaat bagi lingkungan, nggak punya manfaat mungkin bagi diri sendirinya sendiri, nggak punya manfaat dia. Begitu saja dia punya hidup, nggak punya arti dan nggak punya makna, nggak punya tujuan, nggak punya orientasi. Illal ulama, kecuali mereka yang memiliki ilmu. Tahapan yang pertama adalah memiliki apa? Ilmu. Karena ilmu kemudian nurun, dia sebagaimana cahaya, akan menuntun dia ke jalan mana yang akan dia langkah. Maka ilmu yang akan langkah pertama yang akan memberikan penerangan dan memudahkan jalan dia menuju tujuannya. Illal ulama. Wal ulama, sedangkan orang-orang yang berilmu itu kulluhum, mereka itu halakiyun, kelak akan binasa. Binasa karena apanya? Karena hanya ilmunya saja. Ilmunya tidak ditambah dengan praktek. Ilmu yang tidak dipraktekkan maka akan binasa. Membinasakan dirinya, membinasakan siapapun.
yang kalau cuma sekedar punya ilmu tanpa diamalkan. Illal amilun, kecuali mereka yang mau mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Satu tingkat derajatnya kemudian naik lagi, yakni ilmunya diamalkan. Maka itu kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senantiasa ketika mengetahui ayat-ayat Quran, dia mencoba untuk mengamalkannya. Pasti semuanya kemudian teringat dengan asuhan beliau kepada anak didiknya. Memberikan pengetahuan tentang al-ma'un yang beliau senantiasa mengulangnya, baik dalam sholatnya maupun dalam ta'limnya. Sampai kemudian akhirnya salah satu daripada muridnya mengatakan, ya katakanlah ustazi, wahai ustadku, ini kita pelajari al-ma'un sudah sering terus menerus disampaikan olehmu. Apakah kita nggak bisa beranjak kepada ayat yang lain? Atau kita kemudian bahas yang lain? Apa kata Kiai Ahmad Dahlan? Apakah kau sudah mengamalkan apa yang sudah kau ketahui tadi? Apakah kau sudah mengamalkan apa yang sudah kau pelajari tadi? Dari awal sampai akhirnya, akhir daripada ayat tersebut itu sangat makna yang sangat luar biasa. Yang menurut Kiai Ahmad Dahlan ini harus dipraktekkan secara sempurna. Kemudian apa? Akhirnya ketika disampaikan mereka berpikir, oh ya ini kita baru mempelajari, kita belum praktekkan. Kira-kira apa yang kita praktekkan Kiai Ahmad Dahlan? Ya, apa yang kita praktekkan wahai Kiai? Kemudian dari pembahasan sedemikian rupa, runtutan antara sholat dengan apa? Mengayomi anak yatim, peduli terhadap orang miskin, ini kan hal yang sangat apa? Kedua-duanya itu berkaitan erat. Disampaikan dalam ayatnya disampaikan bahwa illal musallin kan gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang salat. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Disandingkan antara salat dengan kepedulian sosial. Diselaraskan. Berarti salat harus ada efek setelah salatnya, peduli terhadap sesama. Enggak boleh ente salat enggak peduli terhadap sesama. Yuk hari ini kita beranjak dari tempat duduk kita, yuk sama-sama kita cari apa yang kita punya di rumah. Ambil pakaian bekasmu, ambil kau punya uang, yuk sama-sama kita temui mereka orang-orang yang miskin. Disamperin tuh sama Kiai Ahmad Dahlan dengan seluruh anak-anak muridnya. Disampaikan apa yang mereka punya, dibagi satu sama lain. Jamaah hadirin, ini yang kemudian beliau miliki dalam kehidupannya. Dan beliau sampaikan kepada murid-muridnya pun sama. Beliau jangan sampai kemudian apa yang dia miliki, apa yang dia pahami, kemudian anak-anak muridnya tidak melaksanakannya. Wal amiluna, akan tetapi perlu diingat orang-orang yang mengamalkan ilmunya kulluhum araqiyun, setiap mereka dalam keadaan tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena khawatir bahwasannya amal yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Kekhawatiran ini senantiasa terbesit dalam hati Kiai Ahmad Dahlan. Kekhawatiran ini senantiasa terbesit oleh para sahabat. Yang ketika para sahabat kemudian berpikir bahwa mereka sudah berumur 40 tahun. Sampai kemudian diberikan iringi doa oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah umur 40 tahun, kemudian doa yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah SAW pada para sahabatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik,
tentang kesyukuran, tentang apa? Amal-amal yang lain yang khawatir nanti kemudian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Abu Bakar menangis, Umar menangis. Ya, itu kemudian ada tuntunan doanya. Jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntunan daripada Rasulullah SAW kepada para sahabatnya terkait tentang amal-amal mereka belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mereka khawatirkan. Sehingga mereka sangat hati-hati sekali dalam beramal. Maka semua itu akan tenang adanya ketika illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang bersih, ikhlas. Ini yang senantiasa kayak Jumat Dahlan sampaikan, kayak Jumat Dahlan praktekkan. Beliau nggak mau kemudian menyampaikan dakwahnya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Ini yang beliau khawatirkan. Beliau nggak mau. Maka kemudian beliau sandingkan hidupnya dengan apa? Dengan berdagang. Adapun keinginanku untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, aku singkirkan dari dakwah. Karena aku tahu bahwasannya dakwahku yang ku sampaikan ini harus murni, bersih, suci. Lillah, nggak ada yang lain. Maka kemudian beliau pisahkan antara dakwah dengan pekerjaan. Jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda yang kadang-kadang kita hari ini kalau mau mengundang ya katakanlah ulama al-masyhur yang sangat masyhur, kadang-kadang harus mengocrek kantong kita yang sangat dalam untuk bisa mendatangkannya. Karena harus sekian dan sekian. Jamaah hadirin dirahmati Allah. Ini kalau dilihat daripada para ulama yang mereka khawatirkan. Kayak Jumat Dahlan yang mereka khawatirkan. Mereka enggak mau kemudian menyandingkan antara dakwah dengan apa yang mereka cari berupa pendapatan terkait tentang duniawiyah. Mereka pisahkan. Dagang. Pokoknya yang berhubungan dengan apa yang kudapati untuk kemudian kuhidup adalah berdagang. Bukan lewat dakwah. Murni dakwah ini. Ini kayak Jumat Dahlan. Sampai kemudian beliau itu bahkan kemudian terkenal dengan ceritanya yang beliau itu kemudian mengeluarkan seluruh barangnya dan dilelang. Agar apa? Agar beliau punya tujuan tercapai. Beliau pengen punya surau, beliau pengen punya ta'lim, di situ ada ada perlengkapan yang sudah lengkap, tapi nggak punya beliau. Pada saat itu beliau tidak punya, maka beliau ingin memilikinya kecuali dengan uang. Maka seluruh barang yang dia miliki, apa yang dia miliki waktu itu, mulai dari perlengkapan-perlengkapan yang dia miliki, ya dia keluarkan untuk kemudian dia lelang, dia jual. Jamaah hadirin dirahmati Allah, karena orang di sekitarnya sudah mengetahui siapa beliau. Anak-anak didiknya sudah mengetahui siapa beliau. Ketika beliau lelang untuk beliau jual, jamaah, ini saya terima. Tapi ini tidak saya ambil, ini saya kembalikan lagi kepada kiai. Biar uang ini untuk memberikan dan memudahkan apa yang kiai inginkan untuk kiai punyai berupa surau dan lain sebagainya. Biar ini barang yang saya terima tapi saya balikan lagi. Semuanya berkata demikian. Akhirnya barang-barang yang dia lelang, yang dia ingin jual untuk kemudian dia bisa mendapatkan kesempurnaan dalam dakwahnya, dia masukkan lagi. Karena ternyata uang itu datang dengan sendirinya dari seluruh warga sekitarnya. Insyaallah, tabarakallah. Ini yang dilakukan oleh Kiai Jumat Dahlan. Beliau memisahkan antara dakwah dengan penghasilan. Maka paling tidak jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi ini paling tidak jangan sampai kemudian
yang diperintahkan Allah berupa ya ayyuhal muddassir kan, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa li rabbika fasbir dan seterusnya. Ini jamaah hadirin yang dirahmati Allah sudah diingatkan di surat Al-Muddassir yang kemudian wala tamnun tak taksir, ada kalimat begitu. Ya, jangan kau memberikan sesuatu karena berharap kembali. Maka itu jamaah hadirin, paling tidak ada kalimat bagi seluruh pendakwah, bagi seluruh mubalighin, tidak ada kalimat memberikan apa? Tarif. Yang kemudian semuanya bersepakat ketika itu diberikan, maka itu adalah bagian daripada rezeki. Tanpa ia minta. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang-orang yang ikhlas itu kemudian dalam keadaan apa? Khatrin azim, kekhawatiran yang besar. Karena boleh jadi amal yang sudah ikhlas, sudah luar biasa, dia benar-benar semata lillah, ada kekhawatiran daripada amal-amal yang lain yang akan memusnahkannya, jemaah. Apa amal yang lain yang akan memusnahkannya? Al-hasadat ya'kulul hasanah. Menghasut orang, menggunjing orang, namimah, ya, menggibah. Itu semua jemaah akan menghapus kita punya amal. Ini yang dikhawatirkan kayak jemaah dahlan. Jangan sampai kemudian amal yang sudah dia pupuk, amal yang sudah dia tabung ini kemudian akan dia habiskan karena keburukan dia sendiri, kezaliman dia sendiri terhadap dirinya. Sifat-sifat buruk yang belum dia tinggali. Maka itu kemudian dia sempurnakan keikhlasannya itu dengan dia perbaiki dirinya senantiasa dalam akhlak terpuji, meninggalkan akhlak tercela. Ini pelajaran yang pertama jamaah. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian membuat buku 7 pokok pikiran. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik daripada perenungan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum beliau kemudian membuat sebuah nasihat yang dimana nasihat ini untuk dirinya sendiri, beliau merenungi satu buah hadis di mana malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, atani ya Jibril. Jibril telah mendatangkanku, telah datang kepadaku. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, maka sesungguhnya kematian akan mendatangi. Sesungguhnya kau kelak akan mati juga. Ini yang pertama. Silakan kau hidup semaumu. Kau hidup bergaya seperti apapun. Mau hidup gayamu seperti ini, seperti A, seperti B, mau gaya kayak Eropa, mau gaya kayak Inggris, mau gaya kayak Cina, mau gaya kayak apa aja terserah. Tapi ingat, kau akan mati juga. Kelak kau akan mati juga. Mati kelak akan menjemputmu. Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya mati yang kau lari darinya, sesungguhnya dia tetap akan menemui. Dimanapun kita lari, kemanapun kita lari, sehebat apapun dinding mencegah kita, tetap nggak akan bisa kita ngumpet dari kematian. Maka ini pelajaran pertama adalah tentang mengingat mati. Yang kemudian kayak Jemaah Dahlan berpikir jauh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa-apa yang kau telah lakukan untuk hari esok. Lil ghad di sini dalam tafsirnya adalah untuk kehidupan setelah matimu. Jauh bukan lagi masa depan kita di dunia, tapi masa depan kita di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ini takwa disebutkan 2 kali dalam surat Al-Hasyr ini. Ingin menyampaikan kepada kita, ini kita manusia biasa
Yang dimana kita manusia punya hawa nafsu. Bahwasannya kullun nas, setiap manusia itu selalu diselimuti dengan apa? Rasa lupa dan khata. Dan sebaik-baiknya khata'in tawwabun. Sebaik-baiknya manusia yang mempunyai salah, dia senantiasa mengiringinya dengan taubat. Maka kalimat takwa selanjutnya pengingat bahwasannya pasti orang bertakwa kadang-kadang juga luput akan kealpaan, luput akan lupa, luput akan khilaf. Maka langsung bertakwa lagi, balik lagi kita di jalannya. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Langsung berzikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Habis itu kemudian dia istighfar. Sampaikan ampunannya kepada Allah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pelajaran yang pertama ini benar-benar kita lekatkan dalam diri, maka hakikatnya ini sudah menguatkan kita punya orientasi. Kalau orang sudah mengingat mati jamaah, maka hakikatnya dia sudah bisa bisa mengarahkan dirinya. Sudah bisa menjalankan dirinya dengan kehati-hatian. Karena kalau orang senantiasa ikut mati, pasti perbuatannya akan merasa diri sebagai hamba yang akan diawasi selalu oleh Allah. Nggak tenang hidupnya. Nggak tenang dengan apa? Dengan amal yang dia khawatirkan. Kalau dia berbuat dosa, kelak dosanya ini akan dia pertanggungjawabkan. Yang dia ingat adalah mati. Ntar abis mati gue diapain? Begitu. Dia ingat seperti itu, maka pasti hidupnya terarah, pasti hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Jadi kalau ulama juga mengajarkan kita, yang salah satu hadisnya disampaikan jamaah hadirin dirahmati Allah, yang kemudian disampaikan oleh kita, Ibnu Umar lewat hadisnya Ibnu Umar, suatu ketika Ibnu Umar kemudian digandeng oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ia berkata, kun wahai Umar, jadilah kau wahai Umar, fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kau hidup di dunia itu seakan-akan kau seperti orang asing. Orang asing. Aw 'abiru sabil, atau wisatawan atau musafir. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kau orang asing dan musafir. Jamaah hadirin, orang asing atau musafir itu kira-kira bagaimana jamaah? Kalau kita menjadi musafir, ingin ke tempat suatu yang kita tujukan, pada hari akhirnya kita nyampe pada tujuan tempat kita itu. Pasti jamaah hadirin, musafir itu adalah tahu bahwa dirinya nggak akan selamanya di situ. Karena musafir bukan mukim. Kalau dirinya senantiasa mengatakan bahwa kita musafir, dia pasti akan punya melekat dalam dirinya, nggak akan selama-lamanya di situ. Maka itu kemudian dia merasa bahwa dirinya terbatasi oleh waktu. Sehingga yang ada adalah bagi orang musafir dan orang gharib, orang asing, adalah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena kelak dirinya akan pulang. Orang musafir ketika pulang, dia ketika nggak dapat apa yang dia tujukan, nggak akan puas dia. Ketika dia kemudian mau ke Singapura, dia pengen lihat wisata ini, wisata itu. Kalau dia nggak sampai ke wisata itu, dia nggak akan puas. Itu musafir. Ketika dia kemudian pengen mendapatkan ini dan itu untuk bekal kemudian pulang, nggak akan puas dia. Ini musafir. Jiwanya melekat pada apa? Dirinya senantiasa terbatasi waktu, maka ia manfaatkan semaksimal mungkin waktu itu. Nah, ini musafir. Ini nasihat Rasulullah kepada Ibnu Umar. Jadilah engkau sebagaikan orang asing dan habirus sabil atau musafir. Idza amsaita fala tantazir sabah. Apabila kau datang pada sore hari, maka jangan tunggu paginya. Manfaatkan, maksimalkan di sore hari itu. Kalau kau bisa selesaikan, selesaikan. Jangan setengah-setengah. Idza asbahta, apabila kau datang pada subuh hari, fala tantadir al-masa. Jangan kau tunggu sore harinya. Belum tentu kau punya hidup sampai dengan sore hari. Maksimalkan di pagi hari.
Selesaikan pada hari itu. Khud min sihatika limardatika. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan kehidupanmu sebelum mati. Ini pelajaran yang pertama malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita kemudian merasa diri senantiasa kematian ada di depan mata kita, merasa bahwa diri kita kelak akan mati, karena kematian mistik, nggak melihat umur jamaah, nggak melihat waktu jamaah, maka kemudian dia senantiasa akan terarah. Karena al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Seseorang kemudian dianggap cerdas ketika dirinya senantiasa memikirkan tentang kematian dan bekal apa yang akan dinikmati setelah kematian. Yang kedua jemaah, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Dan cintailah orang yang kau cintai, tapi sesungguhnya kau kelak akan berpisah darinya. Apa yang kita cintai di dunia ini jemaah? Harta, tahta, jabatan, anak, istri kita. Semua itu kelak akan berpisah dengan kita. Thalathatun yatba'u mayyit. Kalau kita kemudian udah jadi mayit, kemudian dihantarkan, cuma dianterin doang jemaah. Semuanya akan meninggalkan kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi ngucap sama pasangan kita, sehidup semati kita, nggak mungkin. Ya, kalau kita mati dia ngikut kita di kuburan, nggak mungkin. Ya, atau istri kita mati, kita ikut ke dalam, mau Bapak Ibu? Kan enggak. Jamaah hadirin dirahmati Allah, semua akan meninggalkan kita. Maka cintailah sekedarnya saja. Para ulama mengingatkan kita, ahbib habibaka hauna. Cintailah orang yang kau cintai itu sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghiduka yauman ma. Boleh jadi yang kau cintai itu kelak akan kau benci. Jangan kau terlalu cinta, kelak kau akan benci. Begitu juga sebaliknya, jangan terlalu benci. Boleh jadi engkau akan mencintainya. Itulah kehidupan dunia. Maka jamaah hadirin, cinta yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengalahkan cinta Allah. Cinta pada istri boleh, tapi cinta Allah lebih kita utamakan. Cinta pada anak mesti, tapi Allah yang kita utamakan. Cinta pada anak diri kita, cinta pada rakyat kita tetap mesti dan memang harus kita lakukan. Tapi ingat Allah yang menjadi sandaran kehidupan kita. Maka jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau kita menyandarkan diri kepada orang lain, kelak ujung-ujungnya kecewa jamaah. Tapi kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan kecewa insyaallah. Jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pengingat yang kedua, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena sesungguhnya mereka akan berpisah dengan kita. Jangan sampai apa-apa yang ada di dunia ini menandingi cinta kita kepada Allah. Yang ketiga jamaah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan amal yang kau kerjakan itu semaumu, silakan. Amal apapun yang kau kerjakan silakan. Apa yang kau mau ingin kerjakan, kerjakan. Ini kata Jibril. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Kelak kau akan dimintai pertanggungjawabannya. Wala tus'alunna 'anil na'im. Kelak kau akan dipertanyakan akan apa nikmat yang kau dapati di dunia. Nikmat apa yang kau dapati di dunia. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang ketiga. Maka kalau kalimatnya udah ente lakuin apa aja udah, silahkan. Tapi ingat, kelak engkau akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengingat hal ini, kalau kita meyakini hal ini, maka amal-amal yang kita lakukan pasti akan terbentengi oleh syariat. Pasti akan terbatasi oleh Quran dan Sunnah. Karena khawatir amal-amal kita bahkan kemudian akan
menjerat kita ke nerakanya. Amal kita bukan mendorong kita ke surganya. Maka senantiasa harus kita perhitungkan amal kita ini. Inilah yang kemudian membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan menulis sebuah tulisan yang sangat besar di atas mejanya. Beliau menyampaikan, jamaah, ya Dahlan, innal haula a'zam wal umuru mufzi'at amamak, la budda laka min musyahadati dzalik, imma bin najat wa imma bil atab. Ini nasihat beliau kepada beliau sendiri. Padahal jelas beliau itu adalah orang yang luar biasa. Tawaduknya luar biasa, qanaahnya luar biasa, jamaah. Tapi ini beliau ibda binafsik. Beliau ingin menceramahi dirinya sendiri dulu. Beliau ingin menghisap dirinya sendiri dulu. Sebelum kemudian beliau sampaikan tablignya kepada yang lain. Wahai Dahlan, innal haula, sesungguhnya bahaya yang besar. Wal umuru mufzi'at, dan perkara-perkara yang mengejutkan amamak, ada di depanmu. Apa itu bahaya besar? Apa itu perkara yang mengejutkan, jamaah? Kematian. Perkara yang mengejutkan apalagi, jamaah? Yaumul hisab. Apalagi, jamaah? Pengadilan Allah. Apalagi, jamaah? Yaumul qada, kita kelak mau ditentukan oleh Allah antara surga dengan neraka. Apakah amal kita akan mengantarkan kita ke surga? Belum tentu, jemaah. Belum tentu. Kita udah kira amalan kita banyak, tapi belum tentu kemudian ini dirahmati Allah dan diridhoinya, belum tentu. Maka kekhawatiran yang terus menerus menggandrunginya, ya, menghantuinya. Untuk apa, jemaah? Agar dia lebih hati-hati. Kalaupun ikhlas, ingat pasti akan dibisikin dengan celah yang lain. Mungkin dengan celah riya, dengan celah ujub. Ini celah-celah ini nauzubillah min zalik. Yang kadang-kadang ini senantiasa kita merasa aman, ternyata ada ujubnya sedikit. Ternyata ada riyanya sedikit. Ini yang kemudian kita istighfari terus, kita minta Allah senantiasa untuk mengingat diri kita dan untuk menggandeng kita dan untuk mengarahkan kita. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang kemudian disampaikan. Jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Kiai Ahmad Dahlan? Semua itu akan kau temui. Apakah la budda laka an musyahadati dzalik? Kau kelak akan menyaksikannya, akan menghadapinya. Yakini kau kelak akan menghadapinya. Yakini kau kelak akan menjumpainya. Nah, ini besar-besar, musyahadati dzalik, kau kelak akan mendatanginya. Ini keyakinan yang harus ditekankan betul. Imma bin najat, kemungkinan kau akan selamat, wa imma bil atab, kemungkinan kau tidak akan selamat atau musnah. Kemudian selanjutnya disampaikan yang paling tidak artinya disampaikan, ya, karena waktu jamaah hadirin, Dahlan itu kemudian menggambarkan dirinya kelak akan seorang diri. Enggak ada yang lain yang akan menyelamatkannya. Cuma seorang diri. Nafsaka ma'allah, wahdak, sendirian. Dia akan kemudian mendapatkan kematian, dia akan kemudian mendapatkan peradilan, dia akan kemudian mendapatkan hisab, dia akan kemudian dihadapkan jannah sama neraka. Semua itu dia akan cenderung kemana? Apa yang kemudian mendorong diri dia? Apa yang kemudian mendapatinya penguat bagi dirinya? Amal-amal apa yang kemudian menjadikannya kemudian menguatkan dirinya sabit sehingga menjadi orang yang sabit, qaulin sabit? Apakah amal-amalnya kelak akan menguatkan dia punya lisan? Amal-amal solehnya menguatkan dia punya pendirian? Maka jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang senantiasa diingat oleh beliau. Kelak kau akan sendiri, kelak tidak akan ada sebuah pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kehati-hatian yang sangat luar biasa beliau tanamkan dalam dirinya terhadap amal-amal dalam hidupnya, untuk kemudian beliau program, saya di dunia harus mendapatkan ini, saya di dunia harus melakukan ini,
Lantaran karena kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ini. Maka ini di dunia tempat yang sementara, tempat persinggahan, tempat yang cuma kita sebatas kita duduk sebentar. Jangan sampai kita sia-siakan untuk amal yang kelak kemudian akan mengantarkan kita. Apakah akan mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka? Amal kita akan diperhitungkan, akan menjadi sebuah ketetapannya. Maka mudah-mudahan ini dua pelajaran penting yang disampaikan Kajian Badahalan untuk kita. Untuk kemudian kita resapi bahwa kehidupan kita hanya sementara, maka ini menjadi sebuah motivasi, penguat tauhid, penguat arah orientasi kita. Kemanapun kita pergi kelak ujung-ujungnya kita akan menemui namanya kematian dan akan menemui namanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa diiringi oleh Allah dengan keberkahannya dan dengan keridhaannya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang mukhlisin, mustaqimin, istiqamah di jalannya, dan senantiasa Allah mudah-mudahan akan mengingatkan kita dimanapun dan kapanpun sehingga senantiasa terarah hidup dan jalan kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah, fatul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.